Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini tanggal 29 Maret 2023 gue akan membahas ICBP. Karena kemarin malam gue habis makan Indomie guys. Bukan. Jadi karena kemarin memang laporan keuangan kuartal 4 2022 sudah rilis. Dan betul, laba bersihnya secara overall, secara full year itu lebih menurun dibanding tahun 2022. Nah, begini guys, kalau misalkan ada orang yang menanyakan kira-kira sebutkan salah satu saham yang cocok di hold untuk jangka panjang dan prospeknya bagus gitu loh. Gue akan menyebut salah satunya ICBP. Kenapa gue menyebut ICBP? Sebelum gue menyampaikan pendapat gue pribadi guys ya, gue sampaikan dulu data ini. Ini data per kuartal tahun 2021 dan ini bukan data as of. Kalau as of ini kan pertumbuhan ya, kuartal 1 dapat 5 juta, misalkan kuartal 2 dapat 10 juta. Enggak. Tapi gue menyampaikan terkait dengan kinerja per kuartalnya. Misalkan kalau laba bersihnya di tahun 2021 40 juta, kuartal 1 dapat 10 juta, kuartal 2 dapat 10 juta dan seterusnya. Nah, ini tahun 2021. Lu bisa perhatikan di sini guys. Laba bersih ICBP, kita langsung lewati saja ekuitas aset dan liabilitasnya. Laba bersihnya ICBP di kuartal 1 2021 itu 1,7 triliun. Dia dapat 1,7 triliun. Di tahun 2021 kuartal 2 dia dapat 1,4 triliun. Di tahun 2021 kuartal 3 dia dapat 1,7 triliun dan totalnya ya laba bersihnya kira-kira 4 sampai 5 triliunan lah. Jadi ini kinerja per kuartalan. Begitu juga dengan pendapatannya. Pendapatan di tahun 2021 dia 15 triliun. Kuartal 1 ya, di tahun 2021 kuartal 2 dia 13 triliun. Di kuartal 3 2021, ingat ini masih 2021, dia mendapatkan 14 triliun. Dan kuartal 4 dia mendapatkan 14 triliun. Nah, itu kita berbicara mengenai laba bersih dan pendapatan. Ini data tahun 2021. Sekarang kita berbicara tahun 2022. Tahun 2022 pendapatannya di kuartal pertama itu 17 triliun. Laba bersihnya 1,9 triliun. Nah, di kuartal kedua 2022 dia mendapatkan 15 triliun penjualannya dengan laba bersihnya minus. Ya, jadi kalau misalkan lu lihat di RTI itu akan tertera ICBP IPS per kuartal kedua itu minus 1. Seperti itu, guys. Jadi dia laba brutonya pun berkurang dari yang tadinya mendapatkan 5,8 triliun, di kuartal 2 dia hanya mendapatkan 4,5 triliun. Oke, itu sampai kuartal 2. Di kuartal 3 2022, penjualannya itu dapat 16 triliun dengan laba bersihnya 1,3 triliun. Dan di kuartal 4 tahun 2022, dia penjualannya ada 15 triliun dengan laba bersihnya 1,2 triliun. Total, apabila dilakukan di total per kuartal, penjualannya itu mencapai 64 triliunan. Dengan laba bersihnya ya ICBP ini secara tahun penuh 2022 adalah ya 4,5 triliunan lah. Menurun dibanding tahun 2021. Nah, setelah gue menunjukkan data ini kan kita melihat bahwa laba bersihnya turun nih guys ya. Yang biasanya rata-rata di tahun 2021 dia dapat 1,7, 1,4. Lah di tahun 2022 dia laba bersihnya jadi 1,3, bahkan di kuartal 4 dia hanya dapat 1,2 triliun. Terus lantas lalu kenapa gue bisa mengatakan bahwa ICBP ini masih menarik? Begini gue melihatnya guys. Jadi Indomie itu kan pangsa pasarnya bagus ya di Indonesia. Ya dia market leader lah dibanding dengan mie sedap, dibanding dengan mie yang ada di Indomaret. Kalau pergi ke Indomaret itu ada banyak guys, ada Lemonilo, ada Indomie, ada mie sedap, ada mie dari Korea, ada Samyang, ada Gekikara. Gue sampai apal karena gue termasuk pencinta mie ayam dan pecinta mie instan. Nah, Indomie ini masih menjadi market leader. Kenapa gua bilang menarik? Dari data ini menunjukkan bahwa setelah dilakukannya akuisisi dan pengalihan Pine Hill ya, yang tentunya terlepas dari ICBP ada isu dipaksa membeli Pine Hill dengan harga mahal atau sebagainya. Faktanya bahwa
mie instan sebagai pendapatan mesin pencetak uang ICBP, kan ICBP nggak cuma mie instan, dia ada snack, kemudian ada susu ya, tapi yang paling gede itu mie instan. Dan berdasarkan data yang tadi gue sebutkan, pendapatannya terus meningkat. Pendapatannya terus meningkat ya, itu pertama yang mengatakan, kenapa gue mengatakan bahwa ICBP ini masih menarik. Kemudian yang kedua begini, kita sama-sama mengetahui bahwa ya gandum ya, perang Ukraina sama Rusia sedikit banyak mempengaruhi harga komoditas batu bara, nikel, termasuk gandum. Dan ICBP serta grup Indofood ini terkena dampaknya. Dan kita sama-sama tahu kalau lu lihat berita ya, harga gandum meningkat sehingga menekan sedikit banyak kinerja dari ICBP. Tapi sebenarnya kalau lu perhatikan guys, di kuartal 2 tahun 2022, satu lagi yang cukup memukul adalah hutang obligasinya dan ada kerugian selisih kurs. Jadi kalau misalkan lu perhatikan di kuartal 1 2022 itu beban keuangannya nggak terlalu besar, paling hanya 800 miliaran. Tapi di kuartal 2 2022 yang tadinya 800 miliar menjadi kira-kira 2,6 triliunan lah, dia meningkat 1,8 triliun gitu. Sehingga cukup menggerus yang tadinya laba usahanya ICBP di kuartal 2 tahun 2022 adalah 2,3 triliun, ya laba bersihnya jadi minus. Itu yang membuat ICBP cukup jeblok waktu di kuartal 2 tahun 2022. Gue ingat ICBP sampai turun ke harga 8.300 kalau gue nggak salah. Jadi karena kenaikan suku bunga, karena kenaikan kurs US dollar, dolar kan jadi tinggi tuh ke 15.000, 15.600. Sedangkan ICBP ini hutang obligasinya dalam US dollar cukup besar sehingga mempengaruhi beban keuangan dari ICBP itu sendiri. Sehingga beban keuangannya jadi besar, kemudian laba bersihnya menjadi kecil dan terkikis. Itu guys, untuk ICBP sendiri. Tapi terlepas dari faktor gandum sama hutang obligasi ICBP, yang perlu diperhatikan adalah kedua hal tersebut, gandum sama ICBP ini kan di luar kendali Antoni Salim ya, di luar kendali manajemen dari ICBP. Jadi itu sebenarnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor internalnya kan gandum sama kurs ini si manajemen Indofood nggak bisa mengendalikan ya, tergantung dari kondisi dunia bagaimana. Tapi ada yang bisa manajemen ICBP kendalikan, apa? Target revenue, target penjualan. Itu masih dikendalikan oleh grup Indofood, oleh manajemen Indofood. Lantas yang membuat menarik adalah begini, tidak selamanya harga gandum tinggi, tidak selamanya US dollar tinggi, tapi dengan pendapatan ICBP yang terus bertumbuh, inilah yang gua katakan ICBP masih menarik. Artinya tinggal kuat-kuatan aja antara faktor eksternal sama faktor internal nih, manajemen Indofood mengelolanya bagaimana. Tapi dengan melihat data dari sebelum-sebelumnya di mana penjualan ICBP terus bertumbuh, maka gue optimis nanti ketika harga gandum sudah normal atau beban-beban yang tadinya besar di tahun 2022 ICBP sudah normal, kemudian US dollar juga sudah turun, maka dengan sendirinya laba bersih ICBP bisa meningkat dan bisa kembali dengan normal, tidak seperti tahun 2022 kemarin. Seperti itu guys. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, menurut gue begini, lu bisa lihat utang obligasinya ketika si ICBP dan Antoni Salim ini memutuskan untuk mengakuisisi Pine Hill, dia menggunakan obligasi dalam dolar Amerika ya. Jatuh temponya itu lama guys, di tahun 2020, 2031, 2051, 2032, 2052. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang sampai 30 tahun jatuh temponya. Nah, yang menarik adalah begini, si ICBP melalui manajemen Indofood itu ya sudah memperkirakan bahwa oh nggak apa-apa lah kita ngutang lah, yang penting kita bisa memperluas jaringan, kita bisa memperluas pasar ya ke luar negeri, nggak apa-apa kita ngutang, dan kita sudah mengetahui resiko beban keuangannya yang bisa besar itu yang akan membengkak. Tapi dengan catatan penjualannya terus bertumbuh. Karena guys begini menurut gua, apabila si ICBP dan manajemen Indofood ini, terutama ICBP ya, tidak
mengakuisisi Pine Hill itu dan pertumbuhan penjualannya tidak meningkat, bisa jadi Indomie ini pangsa pasarnya kemakan sama banyaknya mie instan yang ada di dalam negeri. Seperti itu guys. Jadi menurut gua memang mengakuisisi Pine Hill ini langkah yang cukup tepat dengan segala macam risikonya, di mana ada potensi beban keuangannya menjadi tinggi seperti yang terjadi di tahun 2022 kemarin. Beban keuangan itu sampai 6,3 triliun sendiri guys, luar biasa, gede banget. Itu kan bener-bener mengikis laba bersih dan tentunya akan mengurangi potensi dividen yang akan diterima oleh pemegang saham. Jadi itu guys untuk ICBP sendiri. Kenapa gue yakin? Ya itu karena 3 poin tadi. Gue masih yakin dengan proses ICBP ke depannya guys ya. Yang pertama dari pertempatan yang terus bertumbuh. Yang kedua, terlepas dari harga gandum sama US dollar kursnya tidak bisa dikendalikan, tapi target revenue bisa dikendalikan oleh manajemen. Manajemen bisa nge-push gitu loh ke timnya. Ayo dong penjualannya di ini gitu loh. Jadi faktor internalnya yang harus dikelola. Ketiga, kita melihat secara intrinsik, secara eksplisit bahwa si manajemen ICBP-nya ini sendiri merasa bisa membayar hutang dalam jangka tempo yang cukup panjang, yakni 10 tahun dan 30 tahun. Artinya seharusnya ICBP dalam 10 tahun, dalam 30 tahun ke depan itu masih ada dan sebenarnya masih berpotensi untuk menjadi besar. Itu guys, dari gua guys. Paling itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Sorry kalau misalkan ada sedikit suara hujan karena memang ya lagi hujan. Saat ini pukul 17:09. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.